Disclaimer e-framing. Kisah yang akan Anda dengarkan bukan satu kesaksian tunggal, dan bukan pula fiksi. Cerita ini disusun berdasarkan pola-pola kesaksian nyata anonim yang didokumentasikan oleh lembaga internasional pemantau kebebasan beragama seperti Open Doors, Christian Solidarity Worldwide, serta laporan Human Rights Watch dan PBB. Di negara seperti Yaman, identitas korban sengaja disamarkan. Nama, lokasi, dan detail personal diubah atau digabungkan demi keselamatan mereka, yang hingga hari ini masih terancam. Salma bukan nama sebenarnya. Ia adalah representasi dari banyak perempuan yang mengalami pengurungan, penghapusan dari keluarga, dan ancaman kematian hanya karena berpindah iman. Tujuan kisah ini bukan untuk menyerang suatu bangsa, melainkan untuk membuka mata tentang realitas yang jarang dibicarakan. Ini adalah kisah tentang kebebasan hati nurani di tengah budaya kehormatan yang tidak memberi ruang untuk memilih. Kisah ini terjadi di Yaman, pada awal dekade 2010-an. Di sebuah wilayah yang masih hidup di bawah hukum suku, di mana kehormatan keluarga berdiri lebih tinggi daripada undang-undang negara. Salma bukan nama sebenarnya, ia lahir dari keluarga bangsawan suku di dataran tinggi utara Yaman. Budaya asalnya adalah budaya patriarkal tribal, di mana identitas agama diwariskan, bukan dipilih, dan perpindahan iman dianggap sebagai aib tertinggi. Dalam budaya ini, perempuan tidak mewakili dirinya sendiri. Ia mewakili kehormatan seluruh garis keturunan. Satu pilihan yang salah cukup untuk menghapus namanya dari silsilah keluarga. Inilah kisah Salma. Seorang putri bangsawan yang mempertaruhkan segalanya hanya untuk satu hak dasar, kebebasan untuk percaya. Suara dari tanah yang terkunci, di tanah Yaman, ada kisah-kisah yang tidak dicatat sejarah. Bukan karena tidak penting, tetapi karena terlalu berbahaya untuk diceritakan. Kisah-kisah yang tidak ditulis, tidak diwariskan, tidak diucapkan dengan suara keras. Di Yaman, tidak semua dosa dihukum negara. Sebagian, dihukum keluarga, dan dosa terbesar dari semuanya bukan pembunuhan, bukan pengkhianatan politik, bukan pemberontakan bersenjata, melainkan satu kata yang membuat darah berhenti mengalir di pembuluh kehormatan, yaitu kemurtadan. Bagi dunia luar, Yaman mungkin hanyalah potongan berita, perang saudara, kemiskinan, dan konflik suku. Namun di balik padang pasir dan reruntuhan itu, ada sistem kehormatan yang lebih tua dari negara, lebih keras dari hukum, lebih mutlak dari hak asasi manusia. Sistem yang bisa membuat seorang ayah lebih takut pada rasa malu daripada kehilangan anaknya sendiri. Dan dari dunia yang tertutup inilah, muncul kisah seorang perempuan, seorang putri bangsawan. Kisah yang seharusnya tidak pernah keluar. Namun entah bagaimana, berhasil lolos bersama nyawanya. Namanya, Salma. Kehidupan berbalut kemewahan dan ketakutan. Salma lahir bukan sebagai perempuan biasa. Ia lahir dalam keluarga bangsawan suku besar di dataran tinggi Yaman Utara. Nama keluarganya dikenal, dihormati, dan ditakuti. Rumahnya besar, berpilar kokoh, lantainya marmer, pintunya dijaga. Tetapi kemewahan itu tidak pernah berarti kebebasan. Sejak kecil, hidup Salma ditentukan sebelum ia sempat memilih. Ia tidak pernah berjalan sendirian, tidak pernah tertawa terlalu keras, tidak pernah menatap lama ke arah dunia luar. Karena bagi keluarganya, perempuan bukanlah individu. Ia adalah simbol kehormatan, simbol kendali, dan simbol reputasi suku. Salma tumbuh dengan satu pesan yang ditanamkan berulang-ulang. Kesalahan laki-laki bisa ditebus, tapi kesalahan perempuan dibayar dengan nyawa. Setiap langkahnya diawasi. Setiap ucapannya ditimbang. Setiap pikirannya harus tunduk. Namun ada satu wilayah yang tak pernah sepenuhnya bisa dikunci siapapun, yaitu pikiran manusia. Di saat gadis-gadis lain belajar menjadi istri yang patuh, diam-diam Salma membaca buku-buku tua, sejarah, filsafat, dan perlahan membaca pertanyaan-pertanyaan terlarang. Membaca tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang apakah iman bisa diwariskan tanpa pernah dipilih, dan tanpa disadarinya. Pertanyaan-pertanyaan itu sedang menggali kubur bagi hidup lamanya. Perjumpaan di Aden. Saat Salma berusia 19 tahun, sebuah celah kecil terbuka dalam dinding hidupnya. Ayahnya,
atas alasan status dan pendidikan. Mengizinkannya mengikuti kursus bahasa selama 2 bulan di kota Aden. Izin itu terdengar sepele, namun bagi Salma, itu adalah napas pertama di dunia luar. Aden berbeda. Udara lautnya asin, jalan-jalannya lebih terbuka. Dan, yang paling mengejutkan, orang-orang berbicara tanpa rasa takut. Di sanalah ia bertemu seorang perempuan tua. Rambutnya memutih, suaranya lembut dan dia seorang Kristen. Tidak ada debat, tidak ada khutbah, tidak ada ancaman neraka. Yang Salma temukan justru sesuatu yang asing baginya. Kelembutan yang tidak memerintah. Kasih yang tidak menekan. Iman yang tidak berteriak. Malam-malam Salma berubah menjadi ruang pengadilan batin. Ia membaca, membandingkan, bertanya. Dan dia menangis, bukan karena benci pada masa lalunya, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia. Hingga pada satu malam, di kamar kecil yang sepi, Salma menutup buku itu perlahan, tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia tahu betul satu hal. Pilihan ini tidak punya jalan kembali. Namun ia juga tahu, ia tidak bisa lagi hidup dengan kebohongan. Malam itu, tanpa saksi, tanpa upacara, tanpa suara, Salma memilih iman barunya. Dan dengan itu, ia menandatangani kematiannya sendiri. Rahasia yang tidak pernah bisa disembunyikan. Salma pulang ke rumah bangsawan itu. Ke dinding yang sama. Ke aturan yang sama. Namun ia bukan orang yang sama, ia belajar berpura-pura. Senyumnya rapi, gerakannya terukur. Ia tahu satu kesalahan kecil cukup untuk mengakhiri segalanya. Namun rahasia selalu bocor. Bukan melalui teriakan, bukan melalui pengakuan, melainkan lewat hal sepele. Suatu hari, adiknya meminjam teleponnya. Dan di sanalah kutipan-kutipan asing itu ditemukan. Catatan digital, kalimat tentang kasih, tentang keselamatan. Dan dalam hitungan jam, rumah itu berubah, tidak ada teriakan, tidak ada kekerasan. Yang ada hanyalah tatapan. Sunyi, dingin. Salma dipanggil ke ruang keluarga. Dia duduk di tengah lingkaran kehormatan. Dan satu pertanyaan dilontarkan, perlahan. Namun mematikan. Salma, apa yang telah kau lakukan? Keheningan setelah pertanyaan lebih berbahaya daripada pisau. Malam itu, pintu kamarnya dikunci dari luar, teleponnya disita, namanya dihapus. Ia tidak dipukuli, tidak disiksa, tidak diadili negara. Namun ia menjalani hukuman yang paling kejam. Dia dikeluarkan dari keberadaan. Bagi keluarga itu, Salma bukan lagi anak, ia adalah noda. Pelarian yang tidak memberi kesempatan kedua. Hari-hari Salma menjadi kuburan waktu, sunyi, gelap. Ia menyadari satu hal, jika ia tetap tinggal, ia tidak akan dibunuh hari ini. Tetapi ia akan dimatikan perlahan. Dan disitulah, di antara keputusasaan dan iman, Salma mengambil keputusan paling berbahaya dalam hidupnya. Salma melarikan diri dengan bantuan kontak lamanya di Aden. Rencana disusun, rapuh, berisiko, tidak ada paspor, tidak ada jaminan. Hanya satu kesempatan. Suatu malam, saat rumah tertidur dalam rasa aman palsu, Salma membuka jendelanya. Ia turun tanpa sepatu, tanpa tas, tanpa masa lalu. Mobil menunggu di sudut jalan gelap. Lampunya mati, mesinnya bisu. Saat pintu mobil tertutup, Salma tidak tahu, apakah ia sedang menuju kehidupan atau kematian. Namun untuk pertama kalinya, ia memilih sendiri. Mobil itu bergerak, menelan kegelapan, meninggalkan rumah besar yang tak pernah benar-benar menjadi rumah. Dan sejak malam itu, Salma menghilang. Putri tanpa mahkota. Di luar Yaman. Salma hidup tanpa gelar, tanpa perlindungan nama besar. Namun dengan sesuatu yang lebih langka daripada mahkota manapun, yakni kebebasan hati nurani. Ia bukan pahlawan bersenjata. Ia tidak memimpin revolusi. Ia tidak menumbangkan rezim, ia hanya melakukan satu hal yang di beberapa tempat di dunia dianggap kejahatan, yaitu memilih iman. Kisah Salma mengingatkan kita bahwa di sebagian belahan bumi, keberanian bukan tentang berperang. Keberanian adalah memilih berpikir, memilih percaya, memilih menjadi manusia.
di tengah sistem yang menolak kemanusiaan. Dan terkadang, seorang perempuan tanpa mahkota lebih berani daripada seluruh kerajaan yang menindasnya.